Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk menerima firman dan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami boleh mengalami firman-Mu yang membawa kami berjumpa dengan Kristus. Mengalami Kristus. Kami rindu Tuhan. Kekuatan iman kami bukan oleh karena kami mengikuti segala aturan agama. Kekuatan iman kami dan hidup kami oleh karena kami terus-menerus mengalami perjumpaan dengan Kristus dan intim dengan Kristus dalam firman-Nya. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama meneruskan pelajaran atau sesi-sesi khotbah yang berkaitan dengan perjumpaan Kristus kepada murid-murid Yesus dan orang-orang pada saat itu. Saudara, kita sudah belajar pertama kali Yesus berjumpa kepada seorang perempuan yang lemah, seorang perempuan yang punya masa lalu yang buruk, tapi Yesus pertama kali berjumpa dengan wanita ini. Wanita ini mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Yang kedua, saudaraku, Yesus berjumpa kepada murid-murid Yesus yang mengalami ketakutan yang amat luar biasa. Dan oleh karena perjumpaan itu, murid-murid Yesus mengalami keberanian untuk hidup bagi Kristus. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar bagaimana Yesus juga berjumpa kepada seseorang yang ragu-ragu seperti Thomas. Yesus tidak membuang orang seperti ini, saudaraku. Yesus tetap merangkul bagi orang-orang yang kritis, bagi orang-orang yang ragu-ragu, bagi orang-orang yang seringkali mempertanyakan Tuhan. Yesus tetap merangkul mereka. Dan hari ini saudaraku, kita akan bersama-sama belajar bagaimana Yesus berjumpa dengan murid-murid Yesus di Danau Tiberias. Saudaraku, di tempat ini kita akan belajar bagaimana Yesus sungguh-sungguh memperhatikan setiap pekerjaan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari bersama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan berbunyi, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang murid-muridnya yang lain. Kalau kita membaca ayat 2 ini, saudaraku, Yesus berjumpa dengan 7 orang. Ya, bukan 11 ya, bukan lebih dari itu, tapi 7 orang. Yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar
153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan, dan yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak pernah tahu pasti kenapa murid-murid Yesus, khususnya Petrus, sebelum mereka menerima akan curahan Roh Kudus, jadi ada satu waktu di mana Petrus memimpin murid-murid yang lain, sahabat-sahabatnya, untuk kembali kepada sebuah pekerjaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka sebelum mereka mengikuti Yesus. Kami tidak tahu, saudaraku, saya tidak tahu, saudaraku, apa alasannya. Tetapi yang jelas, saudaraku, di dalam teks ayat yang kita baca tadi, saya akan mengajak saudara bagaimana Kristus berjumpa dengan murid-murid Yesus di Danau Tiberias. Itulah sesuatu yang lebih penting daripada kita mencari sebuah alasan kenapa Petrus kok mau menjalak lagi di danau itu. Nah, saudara, ada 3 hal yang hari ini kita akan belajar perjumpaan Yesus di Danau Tiberias. Yang pertama, saudaraku, Kristus menyatakan diri di Danau Tiberias. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat yang keempat. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa Yesus hadir di Danau Tiberias itu di saat mereka lagi sedang rajin-rajinnya melakukan sebuah pekerjaan yang lama sebagai seorang nelayan. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa mereka tidak mengajak Yesus atau mereka berinisiatif sendiri untuk mereka pergi ke danau itu untuk melakukan pekerjaan dalam rangka mengisi waktu sebelum hari Pentakosta itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari sini kita belajar apa, saudaraku, tentang perjumpaan Yesus dengan mereka. Saudaraku, Yesus adalah pribadi yang ingin hadir di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yesus bukan saja hadir pada saat kita mengangkat tangan, pada saat kita berdoa di dalam sebuah ibadah, di dalam gedung gereja. Yesus bukan saja hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga atau di kamar doa saudara ketika Anda berlutut dan di situ Yesus hadir. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Yesus juga hadir di tengah pekerjaan kita sehari-hari. Sebagaimana Yesus hadir di tengah-tengah pekerjaan mereka yang biasa mereka lakukan sebagai seorang nelayan, Yesus pun juga mau hadir di dalam pekerjaan saudara. So mungkin Anda berpikir bahwa pekerjaan ini adalah sesuatu yang sifatnya itu duniawi. Sangat susah dan sulit kita bisa merohanikan pekerjaan kita. Nah, saudaraku, seringkali kita sebagai orang Kristen akhirnya terjebak di dalam sebuah cara berpikir yang berbahaya, yaitu dualisme. Ada dunia rohani, ada dunia yang duniawi. Sehingga, saudaraku, dunia rohani itu adalah hari Minggu, dunia duniawi itu hari Senin sampai Sabtu. Saudaraku, cara berpikir seperti itulah yang membuat akhirnya orang-orang Kristen tidak bisa memberikan sebuah kesaksian atau menghadirkan kuasa kerajaan Allah di tengah pekerjaan kita.
Saudaraku, kita mungkin terjebak dalam cara berpikir seperti itu. Cara berpikir dualisme. Cara berpikir kita meninggalkan Kristus di tengah-tengah gereja. Di ruangan ibadah ini, saudaraku. Atau di kamar doa saudara. Tapi hari ini saya ingin berita pada saudara, kabar gembira, kabar Injil ini saudaraku. Injil itu bukan sekedar sebuah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Injil itu bukan sekedar merangkul orang-orang yang berdosa. Tapi Injil itu adalah juga berbicara tentang Yesus berinisiatif untuk hadir di tengah pekerjaan saudara. Walaupun saudara tidak mengundang dia di dalam pekerjaan. Walaupun saudara menjauhkan Yesus di dalam dunia pekerjaan saudara. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, Yesus tidak pernah menyerah untuk mengejar saudara. Saya ulangi lagi, Yesus tidak pernah menyerah untuk mengejar saudara. Pertanyaannya begini saudaraku, seberapa jauh Yesus hadir di dalam pekerjaan saudara? Perhatikan baik-baik ayat yang kelima, saudaraku. Di sini ada sebuah teriakan dari Yesus kepada murid-murid Yesus yang ada di danau, yang lagi sedang menjala. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saya pengen tanya, saudaraku, seberapa jauh sih? Saya pengen tanya, murid-muridnya mendengarkan Yesus enggak? Mendengarkan enggak, saudaraku? Ketika Yesus bertanya, ada lauk pauk nggak sih kamu ini? Mereka dengar nggak? Dengar. Saudaraku, kalau ada seseorang bisa mendengarkan sebuah teriakan lah. Anggap saja teriakan yang paling kencang, saudaraku. Seberapa jauh sih? Seberapa jauh, saudaraku? 10 meter kah? 15 meter kah? Intinya begini, saudaraku. Kalau mereka masih bisa mendengar suara Yesus di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah kesibukan mereka lagi sedang menjala, mungkin ada air kecipratan dan sebagainya, saudara. Belum lagi angin, saudara. Artinya begini, Yesus sangat dekat di dalam pekerjaan mereka. Saya ingin beritahu kepada saudara, Yesus berinisiatif untuk mau dekat di dalam kuliahmu. Bukan saja dosen yang hadir di kelas itu, tapi Yesus juga di sampingmu. Yesus juga mau dekat di dalam usaha dagangmu. Bukan saja para karyawan yang ada di situ, tapi Yesus juga mau ada di situ, memberikan sebuah arahan-arahan buat saudara. Yesus bukan saja ada di dalam gedung gereja, di tempat ruang doa, tapi Yesus juga ada di dalam hidupmu ketika kau sebagai seorang tentara, sebagai seorang polisi, sebagai seorang hakim, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ekonom, sebagai seorang pedagang. Dia mau hadir di situ. Memberikan arahan buat saudara. Pertanyaan saudaraku, tempat di mana Yesus hadir, apakah tempat yang suci? Yang penuh dengan kemuliaan, seperti di dalam gereja, saudara. Seperti dalam bait Allah. Yang orang kalau masuk itu harus melewati beberapa aturan-aturan yang sangat ketat berdasarkan Yudaism mesianik, saudara. Masuk aja mesti cuci tangan, cuci kaki, ya harus membersihkan wajah, harus membersihkan telinga dan sebagainya, saudara. Saya ingin beritahu kepada saudara, Allah pencipta alam semesta di dalam Yesus juga mau hadir di sebuah tempat pekerjaan yang penuh dengan hiruk pikuk, yang penuh dengan hal-hal yang sangat kasar dan kelihatannya juga nggak terlalu etis. Petrus telanjang, saudara. Alkitab menyebut Petrus telanjang. Saya nggak bisa ngebayangin suatu tempat Danau Tiberias itu tempat apa, terus saya membayangkan seperti kayak di Bali begitu, ya di Pantai Kuta begitu. Ya, kalau Pantai Kuta masih mending, ya. Orang itu masih pakai pakaian dalam, saudara. Ini merupakan sebuah tempat yang sangat duniawi sekali. Tapi Yesus mau hadir di situ. Saya ulangi lagi, Yesus mau hadir di tengah pekerjaan-pekerjaan Anda. Saya ingin katakan begini, suatu prinsip yang sangat penting, yang ada di hati Yesus sebagai raja dari kerajaannya. Yesus ingin merohanikan dunia ini.
Saya ulangi lagi. Yesus ingin merohanikan dunia ini. Yesus ingin melalui saudara segala kejahatan, segala nilai-nilai yang buruk, yang menghancurkan kemanusiaan, yang menghancurkan kebangsaan, yang menghancurkan kesatuan, yang merusak dan merugikan perusahaan. Suatu Yesus hadir di situ untuk melawannya. Yesus hadir di situ supaya kita sebagai orang yang percaya, yang menjadi keturunan Abraham secara rohani, bisa menjadi berkat buat segala bangsa. Bisa menjadi berkat buat tempat pekerjaanmu. Menjadi berkat buat bangsa dan Indonesia, buat bangsa kita Indonesia. Saya berdoa saudaraku, mari bersama-sama kita sadar, sekalipun Anda meninggalkan Yesus di ruangan ibadah, Dia tetap mengejar saudara. Dia akan hadir di dalam pekerjaan saudara yang sangat penuh dengan hal-hal yang duniawi, agar melalui saudara kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu, yang penuh dengan keadilan dan kebenaran dan kekudusan, dinyatakan di dalam pekerjaan saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berharap saudaraku, Jemaat GKBJ, berapa tahun kemudian, nanti suara orang-orang Kristen didengar oleh pemerintah. Kenapa saudaraku? Karena kita menegakkan keadilan kebenaran. Karena Yesus hadir di situ untuk itu. Membantu saudara. Ini pelajaran pertama yang kita pelajari saudaraku. Bagian yang kedua saudaraku adalah Kristus yang memberi perintah di Danau Tiberias. Mari bersama-sama kita ucapkan 1, 2, 3, Kristus yang memberikan perintah di Danau Tiberias. Ayat 6 berkata seperti ini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh. Ayat 10, sebenarnya ada ayat 10-nya saudaraku ya, tapi saya akan bacakan ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saya ingin tanya saudara, apa sih yang ada dalam pikiran saudara yang berkaitan dengan perintah Tuhan? Seringkali kita berpikir bahwa perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat menyusahkan, bukan? Saya ingin beritahu saudara, waktu saudara belum percaya pada Yesus, kita tidak bisa punya pilihan untuk mentaati perintah Tuhan. Dosa itu telah merusak kehendak bebas kita sedemikian rupa, sehingga suka atau tidak suka, kita hanya mentaati maksud dari si pembunuh itu, yaitu iblis. Tapi setelah kita ditebus, saudaraku, setelah kita dimerdekakan di dalam Kristus, kita punya kebebasan untuk memilih, mentaati Tuhan atau tidak, mengasihi Tuhan atau mengecewakan Dia. Dan di tempat inilah Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya yang telah ditebus, kepada murid-muridnya yang telah dipanggil di dalam kemuliaan kerajaannya. Yesus memberikan perintah. Seringkali kita juga berpikir begini saudaraku, bahwa perintah itu adalah milik pendeta. Perintah Tuhan untuk ditaati milik pendeta, milik hamba-hamba Tuhan. Ya, yang nomor 2 ada rankingnya begitu ya. Yang nomor 2 itu adalah para majelis. Ya kan? Yang nomor 3 itu, jadi kalau makin nomor 3, saudaraku makin senang karena perintahnya makin dikit. Nomor 3 apa saudaraku? Para diaken. Yang paling senang adalah jemaat. Ore, bebas dong dari sebuah perintah. Tunggu dulu saudara. Perintah itu bukan saja diberikan di ruangan ibadah untuk ditaati. Tapi perintah itu pun diberikan juga di tempat pekerjaan saudara, di marketplace. Aku perhatikan baik-baik, saudaraku, perintah ini bukanlah sesuatu yang sebenarnya hal yang harus ditakuti, saudara. Justru mari bersama-sama kita menerima dan mentaati perintah itu dengan penuh sukacita. Karena perintah itu akan memberikan terobosan-terobosan yang besar di dalam pekerjaanmu, di dalam dunia marketplace-mu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapa Petrus dan siapa murid-muridnya? Mereka adalah orang-orang yang hebat sebelum ada di Danau Tiberias ini. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus gurunya melakukan mukjizat. Bahkan mereka pun juga terlibat melakukan mukjizat.
Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, saudaraku. Tetapi menariknya, pada saat mereka kembali ke dalam dunia pekerjaan mereka, dikatakan, saudaraku, sudah semalam-malaman mereka menjala, enggak mendapat ikan. Dan bahkan sampai siang pun tidak ada satu ekor ikan pun. Yesus tahu, saudara, mereka butuh mujizat. Dan Yesus berikan perintah sebagai kunci untuk mendapatkan mujizat itu. Lalu Yesus mengambil perintah, tebar ke kanan. Mereka taat, saudaraku, mereka nebar ke kanan, mereka dapat ikan dan bahkan bisa dihitung secara detail. Ada angkanya di situ, saudara. Mereka dapat ikan, saudara. Saudara, apakah Anda ingin mengalami terobosan di dalam dunia pekerjaanmu? Saudara, ayat ini jangan dipakai sebagai dalam tanda petik teori cap cip cup ya. Tahu teori cap cip cup? Ada soal ujian. Salah di sebelah kiri, benar di sebelah kanan. Waduh, ketika semua melihat semua 10 soal, bingung. Ya, lalu Anda cap cip Tuhan, berikan perintahmu kepada saya, kiri atau kanan Tuhan. Cap cip cup, terbang kuncup, nangka busuk, ditiup masuk. Oh kiri, cereng. Cap cip cup, terbang kuncup, nangka busuk, ditiup masuk. Oh kanan, cereng. Saya mau kasih tahu, jeblok nanti nilaimu. Ayat ini tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk saudara bermistik ria atau bermalas-malasan. Ingat, mereka ini sudah kerja sepanjang malam. Tapi mereka mentok, saudara. Kita belajar satu hal begini, saudara. Rajinlah belajar. Rajinlah bekerja. Berkreatif. Tekun. Jangan pernah menyerah. Tapi tak kalah saat engkau mentok, saudara, itu bagian Tuhan. Taati dia. Dengarkan suaranya. Saat engkau tidak mampu lagi dengan hikmatmu untuk menyelesaikan segala pekerjaanmu. Taatilah dia. Dengarkan suaranya. Dia adalah pribadi yang hidup, saudara. Yang mau datang dalam dunia pekerjaanmu yang hiruk pikuk dengan segala hal-hal yang tidak etis. Dengarkan suaranya. Dia ingin memberikan sebuah terobosan. Taati perintahnya. Kalau Anda menganggap Yesus bukan sebagai juru selamat, tapi Tuhan, Lord, bukan Master, bukan Tuhan, tapi Tuhan. Taati perintahnya. Yang menarik begini, saudaraku, kalau kita membaca teks ini, saya juga berharap saudara jangan berpikir kacamatamu adalah kacamata mujizat. Ya memang, saudaraku, di dalam ketaatan bisa mendatangkan itu. Tapi saudaraku, di dalam teks yang sama, saudaraku, kita menemukan nggak ada mujizat. Nggak ada mujizat, saudaraku. Bahkan ada sesuatu yang diminta oleh Tuhan, Anda semakin berkurang. Coba kalau kita baca ayat yang 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Di sini ada mujizat nggak, saudara? Gak ada mujizat. Saya pengen tanya, di situ ada roti dan ikan bukan? Ini mengingat kita akan apa, saudara? Akan sebuah peristiwa sebelumnya, bagaimana Yesus melakukan sebuah mujizat dari dua ekor ikan dan 5 ketuk roti, itu bisa cukup memberikan makan kepada ribuan orang. Saudara. Tapi di situ Yesus gak melakukan mujizat tentang roti dan ikan itu. Bahkan saudara, Yesus meminta mereka, berikan kepada kami beberapa ikan darimu. Apa Yesus gak sanggup saudara, untuk bisa membuat mujizat seperti peristiwa yang lalu, untuk berikan makan kepada ribuan orang? Bisa. Tapi Yesus meminta kepada mereka. Lalu saya pengen tanya, kalau Yesus minta makin berkurang atau makin bertambah? Kalau tadi ke kanan, wih, dapatnya banyak, bertambah nggak? Bertambah, banyak sekali. Sekarang Yesus minta, berkurang nggak? Beberapa nggak dijelaskan. Mungkin bisa 1/10, mungkin bisa 20, mungkin bisa 30. Beberapa, tapi nggak semuanya. Kita belajar apa di sini, saudara? Halo? Kita belajar apa di sini? Jangan kita berpikir bahwa ketaatan hanya semata-mata menghasilkan mujizat. Tapi ketaatan juga meminta kita berkorban. Saudara. Berkorban. Sama-sama kita katakan, apa saudaraku?
berkorban. Berkorban ya. Saya pengen tanya, ikan-ikan ini dari siapa dapatnya? Dari Tuhan bukan? Kalau Yesus minta boleh gak sih? Halo, Eli. Kalau Tuhan kasih kamu mujizat, rumah mewah, amin. Le, Tuhan minta 100.000 aja. Boleh gak? Tuhan, aku berkorban Tuhan 100.000. Malaikat lihat 4, saudara. Uang itu siapa yang kasih? Berkat siapa yang kasih? Mujizat siapa yang kasih? Kita belajar satu hal yang sangat penting, saudaraku. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kamu mujizat, kau mendapatkan terobosan dalam bidang ekonomi. Jadilah pengatur uang dengan setia. Karena uang yang kau peroleh itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Itu milik Yesus yang telah menebusmu. Dia bukan saja menebus hidupmu, tapi juga menebus hartamu. Jadilah penata keuangan yang setia. Saudara, tapi ada hal yang lebih penting dari itu, saudara. Anda akan terkejut. Memang saudaraku, Injil Yohanes ditutup pasal 21. Nah kemudian nanti kita akan dengarkan pada minggu yang datang tentang perjumpaan Yesus dengan Petrus. Apakah murid-murid Yesus tetap mempertahankan di danau itu dengan mujizat yang besar, saudara? Dengan keuntungan yang sangat besar? Enggak loh. Mereka mengalami seperti pertama kali mereka menjadi seorang penjala ikan. Dan Yesus panggil. Ketika mereka lagi sedang saat jaya-jayanya, makmur-makmurnya. Mendapatkan ikan yang begitu banyak dari sebuah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Akhirnya mereka meninggalkan perahu mereka. Mereka mengikuti Yesus. Sama, saudaraku, pada bagian yang kedua ini. Setelah mereka mengalami keuntungan yang sangat besar, mereka mengikuti Yesus. Anda belajar apa dari hari ini? Uang itu tidak lebih penting daripada Yesus. Keuntungan saudara, kemajuan dalam bidang usaha saudara, dalam bidang kuliah saudara, itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan mengikuti Yesus. Kita punya tema, kita punya moto dalam gereja ini, saudara. Menjadi pengikut Yesus dan dimuridkan adalah hal yang sama. Kalau Tuhan sudah kasih kamu keuntungan, Tuhan kasih kamu waktu, Tuhan kasih kamu kesehatan, Tuhan berikan kepada kamu mujizat-mujizat, jangan jadikan mujizat itu sebagai hal yang paling penting dalam hidupmu. Saya berdoa, Anda mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percayakan hal itu. Tapi jangan pernah menjadikan mujizat sebagai yang paling penting dalam hidupmu. Seolah-olah tanpa mujizat engkau tidak akan bisa mengikuti Tuhan. Saya dorong jemaat, ikutlah Yesus. Itu lebih penting dari apapun. Kalau Tuhan meminta Anda, tinggalkan saudara. Saya pernah satu kali aku diminta sama Tuhan, Heng, tinggalkan pelayananmu di gereja. Saya bingung loh. Tuhan, gimana nanti anak-anakku? Gimana Tuhan masa depanku? Gimana Tuhan? Taat saja. Saya taat, saudaraku. Gampang enggak? Enggak gampang. Susah, saudara. Tapi saya tahu bagaimana Tuhan memelihara saya. Dia tetap memberikan makan kepada saya dengan roti dan ikan itu. Haleluya. Jangan pernah takut untuk mengikuti Tuhan. Pemeliharaan Tuhan pasti tetap diberikan kepada saudara. Walaupun tidak ada mujizat yang besar. Tapi percayalah, pemeliharaan itu akan tetap berlangsung dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Apa yang kita bisa pelajari dari perjumpaan Yesus di Danau Tiberias? Kristus yang mau makan bersama di Danau Tiberias. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Aduh Pak Pendeta Hengki, masa soal makan-makan dikotbahin sih? Yesus ngajar itu dikotbahin gitu ya. Yesus lagi sedang lagi sedang menghardik iblis, itu dikotbahin.
Masa makan-makan dikhotbahin begitu loh, kan gak enak. Enggak, saya mesti katakan ada satu hal yang sangat penting dengan soal makan-makan. Katakan sama-sama apa? Makan-makan. Saya dengan para majelis senang makan-makan nasi campur babi, saudara. Itu enak sekali. Ya, saya juga senang makan-makan bersama dengan anak-anak saya. Begini saudaraku ya, makan-makan itu kalau kita bicara makan-makan di dalam Alkitab itu mempunyai beberapa arti saudaraku. Arti yang pertama kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Mazmur pasal 23 ayat 5, itu kalau kita makan-makan bersama dengan Tuhan itu artinya sebuah kemenangan. Saya akan bacakan. Mazmur 23 ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepala dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita makan-makan di depan musuh. Itu kalau biasa waktu itu suatu negara yang dikalahkan, itu akan ditangkap. Itu para prajuritnya disuruh berlutut di situ dan prajurit-prajurit yang menang itu saudaraku makan-makan di depan mereka. Menggambarkan sebuah kemenangan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 9 ayat 10 ini perjanjian baru saudaraku ya. Yesus makan-makan itu memiliki makna apa saudaraku? Yesus menerima. Yesus mau merangkul orang-orang berdosa dan pemungut-pemungut cukai yang dibuang oleh agama. Yesus mau merangkul mereka. Yesus tidak membuang mereka. Kalau kita baca Matius pasal 14 ayat 19 sampai 20. Ya, makan-makan ini berbicara bagaimana Yesus juga ingin memenuhi kebutuhan pokok dari orang-orang yang kelaparan. Yesus peduli, saudara. Gereja peduli gak sama orang yang kelaparan? NTT kalau sedang terjadi, saya berharap ada sumbangan lebih besar diberikan kepada NTT. Lihat sekeliling kita ada begitu banyak orang yang lapar yang butuh ditolong. Dan kita bersyukur gereja kita sudah punya diakonia untuk menolong orang-orang yang kelaparan. Karena gereja harus menghadirkan Yesus di tengah-tengah orang yang lapar, tidak peduli apa agamanya. Mereka mau percaya pada Kristus terserah. Mereka gak mau percaya pada Yesus terserah, yang penting kita ambil bagian untuk menghadirkan Kristus melalui makanan buat mereka. Kalau kita baca Wahyu pasal 3 ayat 20, makan-makan itu berbicara Yesus ingin intim. Laodikia merupakan sebuah jemaat yang telah jauh dari Tuhan. Mereka aktif pelayanan dalam gereja, tapi tidak ada Kristus di dalamnya. Keintiman dengan Kristus adalah segala-galanya bagi gereja. Ketika semua jemaat Tuhan, pengurus Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam sebuah gereja kehilangan keintiman dengan Tuhan, hancurlah gereja itu. Tapi saudaraku begini, makan-makan itu juga berbicara tentang sesuatu yang pembicaraan yang sangat private, yang sangat strategis. Pembicaraan dari seorang raja kepada orang yang dipercaya. Kalau kita membaca Mazmur 138 ayat 3, di situ kita akan menemukan mejamu. Kata meja itu dalam bahasa Ibrani-nya shulkan. Shulkan itu adalah merupakan sebuah meja khusus yang ada di tengah istana. Tempat di mana raja di situ duduk bersama dengan keluarganya. Tempat di mana raja membicarakan hal yang sangat penting dan strategis kepada para pejabat istana. Soku di Danau Tiberias itu, Shulkan dibawa dari sebuah istana kerajaan Allah yang ada di surga, dibawa ke Tiberias, tempat di dunia dan pekerjaan saudara. Yesus di situ lagi sedang membicarakan hal-hal yang sangat strategis. Menurut saudara, apa sih yang dibicarakan saudara? Memang di dalam Injil Yohanes tidak tercatat. Tapi kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 1 ayat ketiga, saudara akan tahu kurang lebih apa yang dibicarakan oleh Yesus di tengah-tengah saat mereka makan. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari roh mati, Yesus berbicara berulang-ulang kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan, saudara. Wow. Ini bukan bicara satu wilayah, tapi ini bicara kerajaannya. Dan Yesus memanggil ini loh. Bukan jenderal-jenderal, tapi nelayan-nelayan yang kasar, orang-orang yang biasa.
yang duduk sebagai pejabat-pejabat dalam kerajaan Allah. Kenapa jumlahnya 7 orang? Kenapa 7? Kenapa gua nggak 11 aku? Saudaraku, menurut hukum Romawi pada saat itu, 7 orang saksi itu sudah cukup menguatkan sebuah wasiat yang diberikan oleh seseorang kepada yang lainnya atau kepada anaknya. 7 orang telah mensahkan sebuah wasiat itu. Saudaraku, ketika Yesus mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah, nanti kalau Anda mau tahu apa isi kerajaan Allah, baca Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu merupakan intisarinya. Baca baik-baik di situ. Yesus berbicara kepada 7 muridnya ini. Yesus lagi sedang memberikan sebuah wasiat. Nanti saat aku naik ke surga, wasiat ini harus diberikan kepada gerejanya untuk diajarkan, untuk diberitakan, untuk dilatih agar mereka bisa menjadi warga kerajaan Allah di tengah dunia pekerjaan mereka. Agar mereka bisa mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia pekerjaan mereka. Agar Indonesia diberkati oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Akan ditambahkan Indonesia, akan ditambahkan tempat perusahaanmu, akan ditambahkan tempat kuliahmu, akan ditambahkan kantormu, akan ditambahkan dunia daganganmu, akan ditambahkan dengan berkat damai sejahtera dari Kristus yang adalah Raja. Saya berdoa, saudaraku, mari bersama-sama kita camkan apa yang menjadi pengalaman murid-murid Yesus di Danau Tiberias. Bahwa Kristus ingin berjumpa dengan Anda dengan sengaja di dunia marketplace yang penuh dengan carut marut, etika yang tidak indah. Dia ingin membuat segala sesuatu menjadi indah bagi kemuliaan Tuhan, pencipta alam semesta. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kami bersyukur Kau tidak meninggalkan kami. Kau hadir dalam pekerjaan kami. Suatu hari ini siapa di antara saudaraku berkata, Tuhan, ampuni saya. Kalau saya seringkali menolak kehadiran-Mu di tengah dunia usaha saya. Saya lebih suka menerima segala kejahatan, nilai-nilai yang kotor masuk dalam dunia pekerjaan kami. Kami membuang Engkau dan kami mengkotakkan Engkau di dalam gedung gereja. Ampuni kami Tuhan. Siapa yang harus aku berkata, Tuhan, dekaplah dunia pekerjaanku. Taruh tanganmu di dada. Dan saya akan berdoa buat saudara, puji Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, dekaplah dunia pekerjaanku melalui aku. Aku ini Tuhan, melalui aku kerajaan surga hadir. Mendatangkan berkat buat siapapun. Gak peduli apakah mereka orang non-Kristen, bahkan orang ateis pun, Tuhan juga mau berkati mereka. Taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, terima kasih untuk putramu Yesus yang tidak pernah menyerah atas kami yang seringkali mengkotakkan Engkau di dalam sebuah ruang ibadah. Kami bersyukur padamu ya Bapa, karena kami melihat putramu Yesus yang selalu berinisiatif untuk mengejar kami. Dan hari ini kami percaya lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau akan membawa kami mengalami Kristus dalam dunia pekerjaan kami. Berikan kepada kami kepekaan ya Tuhan. Hati yang mendengarkan suara-Mu di dalam hati kami, di dalam dunia pekerjaan kami. Di saat kami mentok, kami dengarkan suara-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk kami bersyukur ketika kami mengalami mujizat. Dan ajar kami untuk kami bersyukur kalau kami diminta oleh Engkau atas apa yang telah menjadi berkat-Mu bagi kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau menjadikan kami sebagai pejabat kerajaan Allah. Mungkin dalam dunia pekerjaan kami adalah karyawan biasa. Tapi di mata-Mu kami adalah pejabat-pejabat terhormat yang akan menjadi berkat bagi dunia ini.
melalui pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.